أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita dengan memberi petunjuk kepada kita semua agar menjadi hamba-hambanya yang diridhoi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh seisi langit dan bumi untuk manusia. Allah Ta'ala menundukkan matahari dan bulan untuk manusia. Dalam Al-Quran 3 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَاشْتَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى. 3 kali dalam Al-Quran Allah berfirman, وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى. Pada surat Ar-Ra'd, Fatir dan Az-Zumar, Allah Ta'ala menundukkan matahari dan bulan semuanya berjalan pada ajal yang ditentukan. Artinya matahari dan bulan ditundukkan oleh Subhanahu wa taala untuk berada pada titik-titik tertentu yang tidak berubah. Dan pada akhirnya perputaran itu pun berakhir pada titik tertentu, yaitu yaumul qiyamah. Itu difirmankan oleh Subhanahu wa taala pada ayat 29 dari surat Luqman, wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri ila ajalin musamma. Allah tundukkan matahari dan bulan yang semuanya berjalan menuju kepada titik yang sudah ditentukan. Allah telah jelaskan bahwa keberadaan matahari dan bulan adalah agar manusia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh makhluk lain, yaitu penanggalan. Allah berfirman pada surat Yunus ayat 5, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nur. Allah Ta'ala jadikan matahari itu ziya, suatu kekuatan yang bisa membakar, wal qamara nur, dan bulan yang bisa beri cahaya saja. Wa qaddarahu manazil, Allah Ta'ala memberikan manazil, tempat-tempat turunnya dia, tempat-tempat berhentinya. Nah, karenanya dalam bulan Qamariyah, dalam orang Arab biasa memberi setiap 3 hari punya nama sendiri. 3 hari pertama, 3 hari kedua, 3 hari ketiga, sampai 3 hari ke-10. Semua itu ada nama-namanya. Nah, gitu ya. Lalu begitu juga dengan matahari. Dengan matahari orang bisa menciptakan penanggalan yang berdasar pada matahari.
Untuk apa? Lita'alamu adadas sinin wal hisab, agar kalian itu, kata Allah Ta'ala, tahu jumlahnya tahun-tahun, dan yang kemudian pada akhirnya ada hisab. Bisa kita bayangkan bagaimana kita disuruh menghitung pembukuan tanpa tanggal. Coba Anda bayangkan. Saya tidak punya waktu membayangkan. Silakan Anda bayangkan, ya, bagaimana ada pembukuan tanpa tanggal, begitu ya. Ada koran tanpa tanggal, gitu ya. Kita baca koran, begitu ya, tanpa tanggal. Itu koran tahun 86 kita baca loh, gitu ya. Apa yang terjadi? Setiap hari koran dikirim tanpa tanggal, bayangkan. Begitu ya. Koran yang minggu lalu dikirim lagi, begitu ya. Bisa kita bayangkan kacaunya dunia ini kalau tidak ada penanggalan, baik itu berdasarkan bulan maupun matahari. Baik. Oleh karenanya, karena begitu besarnya manfaat matahari dan bulan, keduanya membuat manusia kagum dan menjadikan keduanya sebagai sesembahan. Dulu ada seorang Fir'aun yang mengalihkan sesembahan dari para dewa kepada matahari. Dulu ada seorang Fir'aun, hanya seorang Fir'aun yang bernama Akhenaten, ayah dari Tutankhamun. Dia mengalihkan sesembahan dari dewa-dewa yang begitu banyak, semuanya dipensiunkan dewa tadi, hanya satu dewa, dewa matahari. Tentu ini mendapatkan penentangan dari generasi selanjutnya. Jadi dia kagum dengan matahari. Oleh karenanya, banyak keyakinan agama di dunia ini yang mengagungkan matahari karena begitu besarnya manfaatnya. Allah Ta'ala ingatkan pada surat Fussilat ayat 37, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan. Semua itu ada manfaatnya. Kalau Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan ayat, tanda, artinya kenikmatan. Allah Ta'ala katakan ada kenikmatan padanya, tapi jangan disembah. La tasjudu lisyams walil qamar. Jangan menyembah matahari, jangan menyembah bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kalian sujud kepada Allah Ta'ala yang menciptakan semua itu, tidak hanya matahari dan bulan. Allah Ta'ala tidak mengatakan khalaqahuma, tidak. Allah Ta'ala tidak mengatakan khalaqahuma, tidak. Yang menciptakan keduanya, tidak. Karena di alam semesta ini banyak bintang, banyak planet, yang kalau hanya dua ini saja, matahari dan bulan, kita tidak ada di dunia, tidak ada, bumi tidak ada. Gitu ya. Allah tidak mengatakan khalaqahuma, tidak, khalaqahunna. Artinya banyak. Selain matahari banyak bintang, selain bulan banyak planet. Yang itu semua membuat bumi ini berada pada porosnya. Bumi stabil karena mengitari matahari. Matahari stabil karena dia pun mengitari, gitu ya, galaksinya. Kullun fi falakin yasbun. Semua yang di alam semesta ini bergerak, tidak ada yang diam. Semuanya bergerak. Jadi tidak bisa hanya bumi saja, harus ada bulan. Tidak bisa keduanya, harus ada matahari. Tidak bisa ketiganya, sekian banyak. Itu semua merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian muncullah fenomena tertutupnya matahari oleh bulan yang disebut gerhana matahari, dan tertutupnya bulan oleh bumi disebut gerhana bulan. Peristiwa gerhana matahari hanya sekali dalam hidup Rasulullah SAW, dan itu sudah cukup. Itu sudah cukup bagi kaum muslimin untuk melihat tindakan Rasulullah SAW saat itu. Cukup sekali saja. Dari satu perbuatan itu sudah bisa banyak pelajaran yang bisa diambil. Mari kita baca sebuah riwayat
dari Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas yang dia berkata, in khasafat syams ala ahadi Rasulullah SAW, tertutup matahari pada zaman Nabi SAW, di mana beliau saat itu benar-benar ketakutan. Nah, gitu ya, beliau benar-benar ketakutan. Lalu beliau bersegera melaksanakan sholat. Nah, lihat di sini, Nabi takut sholat, ketakutan. Ada apa nih? Tidak usah dibahas, sholat saja, langsung dirikan sholat. Wan nasu ma'ahu, dan orang juga sholat, tidak perlu bertanya, gitu ya, tidak perlu bertanya ada apa. Nabi sholat, langsung sholat. Faqama qiyaman tawilan nahwan min qiraati suratil Baqarah. Lah, beliau berdiri sepanjang membaca surat Al-Baqarah, panjang sekali. Lama berdirinya. Masih gelap ini. Masih gelap. Beliau panjangkan, masih gelap ini. Summa raka'a ruku'an tawilan, rukuk panjang sekali. Kok bisa ya? Sahabat kok bisa ya rukuk panjang? Mungkin kalau kita pusing barangkali. Kita pusing, sebelum sholat minum obat dulu, itu ya, obat dulu. Sahabat tidak apa-apa, tidak ada masalah sahabat itu, itu ya. Semua rakaah bangkit, faqama qiyaman tawilan, berdiri lama. Wa huwa duna al-qiyam al-awwal, tapi tidak seperti yang sebelumnya. Semua raka'a ruku'an tawilan, lalu ruku' yang panjang. Wa huwa duna ar-ruku' al-awwal, tapi tidak sepanjang ruku' yang pertama. Semua sajadah, lalu sujud. Semua qama qiyaman tawilan wa huwa duna al-qiyam al-awwal, lalu beliau berdiri tapi tidak seperti, gitu ya, tidak seperti yang sebelumnya, gitu ya, lebih pendek. Jadi dalam satu rakaat ada 2 kali ruku', 2 kali berdiri. Berarti dalam 2 rakaat ada 4 kali ruku', 4 kali berdiri. Tetapi pada setiap ruku' selanjutnya lebih pendek dari sebelumnya. Lalu saat selesai sudah terang matahari lah. Jadi memang beliau sengaja memanjangkan sholat agar beliau menunggu sampai matahari ini muncul sebagaimana mestinya. Bukan ditunggu diam saja, tapi ditunggu dengan membaca Al-Quran dalam sholat. Baik. Lalu beliau bersabda, inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah. Matahari dan bulan itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La yakhsifanil mautihat wala li hayati. Bukan tertutup karena kematian seseorang, karena kebetulan memang saat itu putra beliau yang bernama Ibrahim meninggal. Tidak ada hubungannya. Fa idza ra'aitum dzalik fadhkurullah. Kalau kalian melihat ada fenomena semacam itu, tidak usah rame-rame. Uzkurullah. Lalu ada yang berkata, ya Rasulullah, ra'ainaka tanawwalta syai'an fi maqamik. Ya Rasulullah, kami melihat kamu seperti mengambil sesuatu waktu kamu berdiri. Semua ra'ainaka taka'ka'ta. Lalu kami melihat kamu mundur begini. Apa kata beliau? Inni ra'aitul jannah. Saya melihat surga. Fatanawwatu anqudan. Mau saya ambil sebatang begini. Walau asabtuhu la akaltu minhu baqiyatid dunya. Ma baqiyatid dunya. Kalau sekiranya kalian bisa memakannya, gitu ya, kalian akan bisa selamanya makan barang dari surga ini. Uridun nar, saya ditampakkan neraka oleh Allah Taala. Falam ara manzaran kal yaum qad afdha. Saya tidak pernah melihat pemandangan sejelek hari ini, yaitu melihat neraka. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Saya melihat penghuninya banyak orang perempuan. Qalu bima ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Bi kufrihinna, karena kekafiran mereka, karena penolakan mereka. Ayakfurna billah, kafir kepada Allah Ta'ala? Tidak. Yakfurnal ashir, mereka kafir kepada suami mereka, tidak mau mengakui kebaikan mereka. Walau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullah. Sekiranya kalian, salah dari kalian itu baik kepada mereka sekian lama, semua ra'at minka syai'an, lalu melihat aib kalian satu kali, qalat ma ra'aitu minka khairan qad. Saya tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Lupa,
sudah lupa lah, gitu ya, sudah lupa. Makanya kalau ngasih dicatat tanda tangan, nah, gitu ya. Kalau perlu ada notanya semuanya lah. Jadi itu ditaruh buku, gitu ya. Jadi kalau kamu tidak pernah berbaik, ini bukunya tebalnya segini, gitu ya. Ada semua catatannya per tahun, gitu ya. Baik. Ya. Lalu Bukhari Muslim dan Nasai meriwayatkan dari Abu Mas'ud yang berkata bahwasanya bersabda dalam khutbahnya, ya, yang ada tambahannya, fa idza ra'aitumuha faqumu fasallu. Kalau kalian melihat fenomena semacam itu, hendaknya kalian segera mendirikan salatlah. Bukhari Muslim dan Nasai menambahkan riwayatnya, faqama fazi'an, ketakutan Rasulullah SAW. Yakhsha an takuna as-sa'ah. Beliau takut kalau terjadi kiamat itu. Kiamat. Hatta atal masjid, beliau ke masjid. Semua faqama yusalli bi atwala qiyamin wa ruku'in wa sujud. Melaksanakan salat dengan berdiri yang begitu panjang, rukuk begitu panjang, sujud begitu panjang. Ma ra'aituhu yaf'alu fi salat. Saya tidak pernah melihat Nabi salat begitu panjang seperti hari itu. Maka kata beliau, inna hadhil ayat allati yursiluha Allah la takun li mauti ahadin wala li hayatihi. Tanda yang Allah Taala berikan Allah Taala bawa pada kalian sekarang ini bukan karena ada kematian seseorang dan bukan karena hidupnya, walakin Allah azza wa jalla yursilha yukhawifu bihi ibadah. Sengaja Allah Taala dikirim untuk menakut-nakuti, menumbuhkan rasa takut. Jadi suatu fenomena tidak usah dibahas. Oh, itu biasa, gempa itu, tsunami itu biasa, topan itu biasa. Tidak boleh, begitu ya. Tidak boleh terjadi. Gempa itu tidak boleh terjadi. Tsunami tidak boleh terjadi, gitu ya. Topan tidak boleh terjadi. Nah, gitu ya. Kalau gerhana tidak ada masalah, tapi topan, gitu ya, tsunami, gempa tidak boleh terjadi. Nah, jangan kita katakan itu alam, tidak boleh. Nah, oleh karenanya kita minta kepada Allah Ta'ala untuk tidak mengadakan itu pada diri kita saat kita hidup. Tidak tahu dulu atau yang akan datang. Yang penting sekarang jangan, ya Allah. Begitu, jangan, oh ini tidak apa-apa loh. Tidak apa-apa bagaimana? Sudah hancur semua kok tidak apa-apa. Jangan, begitu ya. فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَأَفْزِعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ. Kalau kalian melihat semacam itu, segera fafzi'u, bukan fa'asri'u, fa'afzi'u, mendatangi dengan rasa takut dalam berzikir dan berdoa dan memohon ampun. Nasai dalam riwayatnya, gitu ya, pada akhir sujud dari Rasulullah SAW, beliau menangis. Beliau menangis dan berkatakan, lima ta'idli hadha wa ana fihim. Ya Allah, ya Allah, kok sampai terjadi semacam ini? Saya masih ada sekarang ini. Kok bisa terjadi? Nah, lima ta'idni hadha. Kenapa kamu memberikan ancaman kepada saya, ya Allah? Wa nahnu nastaghfiruka, dan kami sedang memohon ampun. Jadi bukan fenomena bisa diterima, tidak boleh. Hanya gerhana tidak boleh. Nah, begitu. Nabi tidak mau menerima. Kok bisa terjadi? Nah, begitu ya. Ya ini biasa, tidak biasa, tidak boleh terjadi. Saya ada, masih ada. Saya minta ampun. Kok bisa terjadi? Nah, gitu ya. Lalu beliau saat beliau bangkit selesai gerhana mataharinya, lalu beliau berkhutbah dimulai dengan muji Allah Subhanahu wa taala, dan beliau berkata, inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah. Matahari dan bulan tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala, dua tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aitum khusuf ahadihima fas'au ila dzikrillah. Nah, kalau sekiranya kalian melihatnya, segera ingat Allah Subhanahu wa taala. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi yang jiwa Allah taala, demi jiwa saya di tangannya. Laqad udniyatil jannah minni, didekatkan surga kepada saya. Hatta law basatu yadayya la tata'aitu min kutufiha. Sampai saya itu kalau mau saya ambil begini bisa. Nah, walaqad udniyatil minni an-nar, didekatkan neraka pada saya. Hatta laqad ja'atu at-taqiha, saya takut. Nah, dengan neraka mundur saya. Khasyata an taghsyakum, saya khawatir kalian juga kena api neraka. Hatta ra'aitu fi imra'atan min himyar tu'adzab fihi rabatha. Saya melihat ada seorang perempuan dari himyar yang mengikat kucingnya. Falam tada'ha ta'kul min khashyil ard wallahi at'amatha, tidak dibiarkan makan dan tidak pula dia memberi makan.
wala asqadha hatta matat, sampai mati, tidak diminum. Nah, di mana saya melihat kucing itu menggigitnya dari depan, dari belakang. Nah, di neraka dia diazab dengan kucing. Kucingnya tidak diazab, tapi dia diazab dengan kucing. Nah, lalu saya juga melihat gitu ya, Sahib al-Mihjan alladzi kana yasuk fil hajj. Saya melihat ada seorang yang dulu zamannya haji suka mencuri. Dia punya tongkat gitu ya, di mana dia mengambil barangnya orang haji dengan tongkatnya di neraka. Nah, bukan 2 miliar, bukan sekedar mengambil begini saja di neraka. Nah, begitu ya, di neraka. Hati-hati. Bukhari Muslim riwayat dari Asma bin Abi Bakar dari Aisyah. Asma dari Aisyah bin Abi Bakar, keduanya putrinya Abi Bakar. Di mana Rasulullah bersabda dalam khutbahnya, "Mamin," gitu ya, "ma min syai'in kuntu lam arahu illa ra'aitu fi maqami hadha." Segala sesuatu yang tidak pernah saya lihat, sekarang saya lihat. Nah, begitu ya. Mengapa Allah Ta'ala mempertontonkan surga dan neraka kepada beliau? Karena beliau sudah punya alatnya untuk melihat, yaitu rasa takut. Nah, kalau seseorang itu tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat neraka, masuk neraka pun kembali maksiat dia. Nah, bukan soal melihat saja, masuk neraka pun kembali ke dunia maksiat lagi lah. Tapi beliau diperlihatkan neraka karena beliau sudah punya alatnya untuk melihat neraka, dan surga karena beliau kepingin masuk surga. Baik. Hatta jannah wan nar, saya bisa melihat surga dan neraka. Wa uhiya ilaika, diwahyukan kepada saya, innakum tuftanuna fi kuburikum mithla aw qariban. Gitu ya. Saya diberitahu bahwa kalian akan diuji di kubur kalian seperti gitu ya, atau semisal apa gitu ya. Apa gitu ya, yaitu pertanyaan kita di mana ditanyakan, ma ilmuka bihadzal rasul bihadzal rajul, tanya, kamu tahu dari mana orang ini? Amal mukmin awil muqin fayaqul huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman yang yakin mengatakan huwa Muhammad wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ana bil bayyinati wal huda, membawa kepada kami penjelasan dan petunjuk. Fa ajabna wa taba'na, kami sambut, kami ikuti. Nah, gitu ya. 6. Sholihan, dikatakan sekarang kamu sekarang tidur. Nah, hadis lain mengatakan kamu tahu dari mana kalau ini Rasul. Nah, bukan hanya siapa saja, siapa gampang jawabnya, tapi kamu tahu dari mana? Apa jawab seorang mukmin? Saya tahunya dari kitabullah, Al-Quran. Ada pun orang munafik, nah, gitu ya. Orang yang ragu, apa katanya? La ajri, tidak tahu saya. Katanya orang ya, dia itu nabi, saya tidak tahu. Nah, gitu ya. Saya tidak tahu siapa, apa tugasnya. Katanya orang dia nabi. Nah, gitu ya. Orang mengatakan dia rasul, ya sudah saya ikut, tapi saya tidak ngerti. Nah, gitu. Inna yang terjadi pada beliau waktu beliau sholat kusuf. Dan beliau berkata, beliau memerintahkan untuk membebaskan budak pada waktu terjadinya khusuf, bersedekah. Nah, artinya kalau kita itu takut, bersedekah, gitu ya. Jangan ke psikiater, bersedekah, gitu ya. Bersedekah, tidak usah repot-repot, gitu ya. Takut sedekah lah. Begitu ya, bukan tambah takut tambah begini ya, sudah tidak kerja ustadznya nanti lah, begitu ya. Takut tuh sedekah lah, memberi makan, begitu ya, kepada siapapun, begitu, agar rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Pembawaan dari sedekah itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Gitu ya. Apa hasilnya? Dia merasakan ketenangan. Inna yang bisa saya sampaikan gitu ya, untuk mengisi waktu. Semoga ini semua bermanfaat. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan rabbana innaka ra'ufur rahim. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجه الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في ديارنا وبارك لنا في ارزاقنا. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا انك الصواب الابيض من الدنس.
اللهم أحسن ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفاحش ما ظهر منها وبطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا أنت التواب الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.